Penghapusan honorer dibatalkan. Kemudian muncul agenda baru, adanya P3K part-time atau paruh waktu. RUU ASN direvisi dari 2 unsur menjadi 3 unsur. Apakah itu P3K part-time? Apa saja 3 unsur dalam ASN? Berapa gajinya dan bagaimana pendapat para honorer? Welcome to channel Aku dan Guru. Channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih. Dikutip dari Jakarta, CNBC Indonesia dengan judul Honorer disulap jadi PNS part-time, PHK massal dibatalkan. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dipastikan akan segera meluncur dalam waktu dekat. Dalam revisi Undang-Undang ASN tersebut akan dibuka status baru ASN dari semula hanya terdiri dari 2 unsur yakni PNS dan P3K akan menjadi 3 unsur yaitu PNS, P3K, dan P3K paruh waktu. Anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus mengatakan bahwa P3K paruh waktu dihadirkan dalam RUU ASN itu untuk mengakomodir tenaga honorer yang di lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan yang terdampak kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November mendatang. Dikatakannya bahwa ini P3K dulu hanya 1. Sekarang P3K ada 2. Ada yang full time dan ada yang paruh waktu, kata anggota Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus kepada CNBC Indonesia, Jakarta. Dengan demikian, unsur baru tersebut menjadi solusi bagi pegawai honorer agar mereka tidak kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan, sekaligus juga tanpa menambah beban anggaran pemerintah untuk belanja pegawai demi mengangkat ASN sebanyak 2,3 juta orang tenaga honorer hasil dari verifikasi data non-ASN dari pemerintah. Ini menurut Gus Pardi bahwa sudah sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Abdullah Azwar Anas yang berjanji akan menyelesaikan status honorer ini tanpa ada pembengkakan anggaran dan PHK massal dan juga penurunan pendapatan. Gus Pardi juga mengatakan bahwa ini menjadi win-win solution. Kalau paruh waktu, tentu anggaran gajinya tidak sama dengan full time. Jadi akan meringankan anggaran negara. Di satu sisi, para honorer ada kepastian dia bekerja di kepemerintahan. Dan ini bagian dari perubahan yang akan diberlakukan di revisi Undang-Undang ASN. Dengan hadirnya unsur P3K paruh waktu ini akan menjadi wujud janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi yaitu PAN-RB Abdullah Azwar Anas yang berjanji bahwa pihaknya akan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah pegawai honorer ini. Dirinya bahkan bertekad untuk menuntaskan guiding principle bagi pemerintah daerah terkait dengan honorer. Gus Pardi mengatakan bahwa RUU ASN ini akan bisa dirampungkan sebelum masuknya masa reses pada tanggal 14 Juli 2023. Dengan demikian, ia berharap RUU ini bisa segera disahkan di dalam rapat paripurna terdekat, sehingga tidak lagi harus ditunda-tunda seperti sebelumnya.
Artinya sebelum reses lah masa sidang itu. Ini kan tanggal 13 kita tutup masa sidang. Mudah-mudahan kita akan sedang berjibaku panjang untuk membahas ini. Dan mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu tidak terlalu lama. Demikian ucap Gus Pardi. Terkait dengan itu, Menpan RB Azwar Anas pernah berjanji akan menyelesaikan honorer ini dilakukan tanpa adanya pembengkakan anggaran dan tidak ada PHK massal dan juga tidak akan ada penurunan dalam pendapatan. 34 janji yang telah dipegang oleh Menteri Pan RB itu adalah yang pertama, menghindari adanya PHK massal. Yang kedua, komitmen untuk tidak ada tambahan beban fiskal yang signifikan bagi pemerintah, di mana kemampuan ekonomi di setiap Pemda tentu berbeda-beda, dan untuk itu penataan ini diharapkan tidak membebani anggaran pemerintah lanjutnya. Ketiga, fokus menghindari penurunan pendapatan yang diterima tenaga honorer saat ini. Menurutnya, selama ini tenaga honorer telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemerintahan, sehingga harus diusahakan agar pendapatan tenaga non-ASN tidak menurun akibat adanya penataan ini. Ini adalah komitmen pemerintah, DPR, DPD, dan asosiasi Pemda dan berbagai stakeholder untuk para tenaga non-ASN. Jelasnya. Dan yang terakhir adalah prinsip yang dipegang, yakni sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menurut berita dari Lengkong Ayu Bandung dengan judul berita Viral PNS Part-Time, pengganti tenaga honorer, apa itu dan berapa gajinya? Simak penjelasannya di sini. Seperti yang diketahui, tenaga honorer disebut akan segera dihapus pada tahun 2023 ini. Oleh sebab itu, saat ini muncul istilah viral terkait dengan PNS part-time. Lantas, apa itu PNS part-time? Berapa gaji yang bakal didapatkan oleh PNS part-time tersebut? Seiring dengan keputusan pemerintah menghapus tenaga honorer, muncul istilah PNS part-time. Bahkan PNS part-time disebut sebagai win-win solution atas nasib honorer yang terdampak dengan penghapusan tenaga honorer tersebut. Salah satu poin menarik dalam RUU ASN tersebut berkaitan dengan PNS part-time atau ASN berstatus P3K paruh waktu. PNS part-time adalah pegawai yang diangkat pemerintah dengan perjanjian kerja tertentu. Nantinya PNS ini akan bekerja dengan jam kerja yang lebih singkat dari normalnya. Jika normalnya adalah 8 jam, maka pada masa ini ASN hanya dapat bekerja separuh jam atau 4 jam saja. Hanya soal jam kerja, pemerintah juga akan mengatur soal gaji PNS part-time ini. Tribunsutra.com dengan judul berita apa itu PNS part-time? Solusi untuk 2,3 juta honorer, simak penjelasannya hingga besaran gajinya. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR tengah membahas rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana pada rancangan undang-undang tersebut termuat ASN paruh waktu. Apakah itu ASN paruh waktu? ASN paruh waktu adalah pegawai yang diangkat pemerintah dengan perjanjian kerja tertentu. Nantinya ASN ini akan bekerja dengan jam kerja yang lebih singkat dari normalnya. Jika normalnya bekerja 8 jam per hari, maka ASN paruh waktu ini akan bekerja hanya 4 jam per hari. Bukan hanya jam kerja yang hanya separuh waktu, pemerintah juga akan mengatur masalah gaji ASN paruh waktu ini meskipun belum dipastikan besarannya.
Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Rizky Nizami mengatakan akhir Juni lalu bahwa ASN paruh waktu artinya mereka yang statusnya kendati P3K karena usia tidak memungkinkan lagi menjadi PNS, tetapi seluruh haknya disamakan dengan PNS. ASN paruh waktu ini merupakan solusi bagi tenaga honorer yang usianya sudah tak memungkinkan lagi untuk diangkat menjadi P3K. Pasalnya, pemerintah akan menghapus status tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023 nanti. Nah, penghapusan tersebut sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Dalam menghapus status pegawai pemerintah non-ASN, Presiden Joko Widodo menegaskan kepada Menpan RB Abdullah Azwar Anas agar tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Presiden Joko Widodo juga meminta agar tidak ada pembengkakan anggaran saat menangani masalah tenaga honorer ini. Golongan honorer diangkat jadi P3K, golongan honorer mana saja yang berpeluang sebagai diangkat menjadi ASN dengan status P3K. Ada 6 golongan honorer yang berpotensi untuk diangkat menjadi P3K, yaitu golongan tenaga honorer pendidikan, kesehatan, penelitian, pertanian, fungsional, dan administrasi. Dikutip dari Jakarta, BCNBC Indonesia dengan judul berita, tertarik jadi PNS part-time, berapa sih gajinya? Seperti kita ketahui bahwa RUU ASN direvisi untuk mengakomodir tenaga honorer di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, yang terdampak kebijakan akibat penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Dalam revisi tersebut memunculkan adanya unsur baru dalam ASN, yaitu ASN P3K paruh waktu. Lantas, berapa gaji yang akan dibayarkan pemerintah kepada P3K paruh waktu tersebut atau P3K part-time? Pemerintah dan DPR belum membahas dan menyepakati perihal tugas, fungsi, hingga gaji P3K paruh waktu ini. Namun, berdasarkan aturan besaran gaji honorer di seluruh Indonesia telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 63/PMK.03/2021. Dari aturan tersebut diketahui bahwa besaran honorer tertinggi ada di Jakarta, yaitu sebesar 5,01 juta. Dan sementara untuk pramubakti gaji tertinggi berada di Papua, yaitu 4,1,8 juta. Tentunya dengan adanya revisi Undang-Undang ASN tersebut, maka besaran ini dapat saja berubah dan menyesuaikan aturan baru. Dikutip dari Jakarta.cnn Indonesia dengan judul berita, Asosiasi Honorer bingung soal opsi P3K part-time. Statusnya itu apa? Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi PHK 2 tahun A buka suara mengenai wacana yang diusulkan tersebut. Opsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau part-time dimasukkan ke dalam RUU Aparatur Sipil Negara. Pembina PHK 2TA Nurbaiti mengatakan pihaknya bingung dan mempertanyakan P3K paruh waktu itu nantinya tergolong ASN atau bukan, atau mirip dengan honorer. Ujarnya, yang jadi pertanyaan teman-teman, jika nanti part-time dan penuh waktu, apakah mereka tergolong ASN P3K atau sama dengan status honorer?
kata Nur kepada cnnindonesia.com. Menurut dia, harus ada aturan yang jelas terkait P3K paruh waktu agar tidak menjadi masalah baru. Beberapa yang harus diperjelas seperti surat tugas. Jadi, harus jelas mana yang masuk dalam kategori part-time dan mana yang masuk kategori penuh waktu, ujarnya. Dan dua kategori ini harus punya surat tugas yang sesuai. Dan itu Nur juga mengatakan harus ada aturan yang jelas terkait gaji dan tunjangan. Sebab tegasnya salah satu permasalahan utama sistem honorer di instansi pemerintahan selama ini adalah terkait upah. Gaji mereka dan tunjangan mereka bagaimana? Nah, ini yang harus diperjelas dengan baik, ujarnya. Walaupun demikian, teman-teman, kebijakan terkait PNS time ini harus melalui pertimbangan yang matang dan seluruhnya harus dipastikan terkait gaji dan tugas masing-masing. Dan yang kita ketahui bahwa arah kebijakan Menpan RB sudah jelas bahwa tidak akan ada penutupan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap tenaga honorer pada tanggal 28 November 2023 nanti. Dan pemerintah melalui Menpan RB sudah menyiapkan solusi jalan tengah terhadap 2,3 juta honorer yang akan nanti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Seperti yang tercantum dalam inventarisir masalah rancangan undang-undang ASN atau DIM RUU ASN yang sudah beredar di kalangan tenaga honorer non-ASN selama ini. Dengan beredarnya DIM RUU ASN ini di kalangan non-ASN, langsung bisa mengalihkan isu tentang penghapusan tenaga honorer nantinya. Meski begitu, tidak semua honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, karena tetap akan ada syarat dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Disebutkan bahwa mekanisme pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja telah diatur dalam pasal 48 tahun 2005. Kemudian dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer harus melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Dan beberapa kategori tenaga honorer juga akan diwajibkan mengisi atau menjawab pertanyaan seputar pengetahuan bidang pemerintahan. Usulan Komisi 2 DPR RI agar semua tenaga honorer diangkat PNS ditolak oleh pemerintah. Dan pemerintah juga menolak usulan tentang peningkatan kesejahteraan P3K berupa hak pensiun. Dan sebagai gantinya, pemerintah menawarkan P3K paruh waktu. Kebijakan ini menurut Ketua Forum P3K Kabupaten Garut, Rikrik, adalah kebijakan yang aneh karena jelas merugikan honorer dan P3K. Rikrik mengatakan bahwa sampai sekarang status mereka belum aman sebab banyak regulasi terkait tunjangan belum diterbitkan oleh pemerintah. Begitu juga dengan kenaikan gaji berkala belum terrealisasi karena peraturan menterinya belum ada. Dan terkait KGB ini, berdasarkan Perpres nomor 96 tahun 2020, pasal 3 ayat 3 mengharuskan adanya Permenpan RB dan Permenpan RB yang ini yang belum diterbitkan untuk berkalanya P3K. Rikrik juga mengharapkan sebelum diterbitkannya regulasi tentang P3K itu
dilengkapi, maka sistem PTKK paruh waktu ini jangan diberlakukan terlebih dahulu. Rikrik mengkhawatirkan ketika mereka habis kontrak maka akan diarahkan kontraknya ke PTKK paruh waktu, dan Pemda tentu akan lebih menyukai PTKK paruh waktu ini daripada PTKK penuh waktu, karena otomatis gajinya juga lebih kecil. Dan kebijakan ini menurut Ketua Forum PTKK Kabupaten Garut tersebut adalah kebijakan yang aneh karena jelas akan merugikan tenaga honorer dan PTKK. Nah, kalau sudah begitu, apa bedanya kami ini dengan para tenaga honorer biasa? Kata Rikrik.